Selamat bertemu kembali dalam seri kuliah online bersama tutor Dr. I Ketut Surya Diarta MA. Kali ini kita akan masuk materi kuliah minggu kedua pengantar kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ISBD. Selamat menyimak. ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MBB. Kita telah membahas sekilas tentang hakikat ilmu sosial budaya dasar dalam pendidikan umum. Pemahaman Anda tentang ilmu sosial budaya dasar tentunya menjadi dasar yang baik untuk dapat selanjutnya memahami bagaimana pemahaman tentang ilmu sosial budaya dasar dalam mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Untuk mata kuliah ISBD, tingkat kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesederajatan, dan kebermartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. 2. Memahami dan menghormati estetika, etika, dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya mahasiswa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari interaksinya dengan orang lain, dengan institusi, dan dengan masyarakat berkebudayaan yang lain. Akan tetapi ketidakmampuan manusia untuk hidup sendiri menuntut manusia untuk mampu hidup secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Di sisi lain, sebagai makhluk budaya, manusia harus mampu mengembangkan budaya bersama yang diakui, dapat diterima, dan mampu mengatur tiap-tiap unsur anggota masyarakat dalam ikatan kebersamaan. Untuk itu, agar dapat hidup dalam suatu masyarakat, manusia, sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya tentunya harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang diharapkan oleh anggota masyarakat yang lain. Dalam masyarakat yang heterogen, seperti Indonesia, tentunya sikap individualistis dan diskriminatif bukanlah nilai-nilai berkehidupan yang diharapkan. Untuk itu, perlu dikembangkan nilai-nilai yang mampu mendukung sikap, perilaku, dan pandangan hidup yang dapat menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan segala keragamannya. Seperti keanekaragaman, kesederajatan dan kemartabatan setiap manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Nilai-nilai berkehidupan bersama seperti ini adalah nilai-nilai yang juga menjadi bagian dari isi mata kuliah ISBD. Untuk itulah maka ISBD sering juga disebut sebagai ISBD, yaitu mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ilmu sosial budaya dasar. Dengan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MBB ini mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya sebagai manusia Indonesia sebagai berikut. 1. Peka, berwawasan, berdaya nalar tentang lingkungan sosial dan alamnya. 2. Sadar dan memahami hakikat hidup bersama sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. 3. Berkemampuan adaptasi secara aktif, membina hubungan dengan lingkungan, baik sosial maupun alam, secara berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi MBB, seperti yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 1. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MBB memiliki visi yaitu membentuk mahasiswa yang memiliki landasan pengetahuan, wawasan, dan keyakinan sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Selanjutnya dalam pasal 2, dikatakan bahwa misi mata kuliah MBB adalah memberikan dasar-dasar nilai estetika, etika dan moral pada mahasiswa, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mengantar mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman, serta penguasaannya tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial,
di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan berpedoman pada nilai budaya melalui peranata pendidikan, serta tanggung jawab manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya, dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun global yang mengarah pada tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Visi, misi, dan tujuan ISBD. Visi mata kuliah ISBD adalah membentuk mahasiswa selaku individu dan makhluk sosial yang beradab, memiliki landasan pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis, peka, dan arif dalam menghadapi persoalan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sedangkan misi mata kuliah ISBD adalah 1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. 2. Memberikan dasar-dasar nilai estetika, etika, moral, hukum dan budaya sebagai landasan untuk menghormati dan menghargai antara sesama manusia sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera. 3. Memberikan dasar-dasar untuk memahami masalah sosial dan budaya serta mampu bersikap kritis, analitis dan responsif untuk memecahkan masalah tersebut secara arif di masyarakat. Berdasarkan visi misinya tersebut, maka mata kuliah ISBD secara umum memiliki tujuan untuk 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif pada mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial budaya dengan landasan nilai estetika, etika, moral dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademis dan keahliannya. Ruang lingkup pembahasan ISBD. Ruang lingkup pembahasan ISBD terdiri dari beberapa pokok bahasan. Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Dikti, setidaknya ISBD terdiri atas pokok bahasan sebagai berikut. 1. Pendahuluan pengantar ISBD. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Manusia dan peradaban. 4. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 5. Multikultural dan kesederajatan. 6. Manusia, moralitas dan hukum. 7. Manusia, sains dan teknologi. 8. Manusia dan lingkungan. Pada materi kuliah minggu kedua ini Anda telah dengan baik memahami pengantar ISBD, di mana Anda telah mampu memahami bagaimana latar belakang keberadaan ISBD sebagai satu mata kuliah di perguruan tinggi, dan bagaimana pengertian atas hakikat ISBD dalam kaitannya dengan pendidikan umum, pendidikan nilai dan mata kuliah MBB, mata kuliah berkehidupan bersama. Pada bab 2 Anda akan diajak untuk dapat memahami bahwa Anda, sebagai manusia, adalah juga merupakan makhluk budaya. Paparan tentang manusia sebagai makhluk budaya akan memberikan suatu gambaran tentang bagaimana manusia dalam keberadaan budaya itu sendiri. Sehingga, Anda sebagai makhluk budaya akan memiliki nilai-nilai dan sikap kritis, serta memiliki kepekaan dan kearifan dalam menangani permasalahan budaya di dalam kehidupan Anda. Pada bab 3, akan secara detail menjelaskan bagaimana keterkaitan antara manusia dan peradaban. Apa pengertian peradaban dan bagaimana kaitannya dengan manusia sebagai makhluk budaya yang beradab akan dijelaskan dengan baik pada bab ini. Karena pembahasan yang ada dalam bab 3 akan berkaitan erat dengan bab 2, maka sebaiknya Anda memahami dengan baik paparan yang ada dalam bab 2 terlebih dahulu.
Pada bab 4, Anda akan diajak untuk memahami tentang manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dihadapkan pada realita kehidupan sosial. Sehingga Anda akan memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana hakikat masyarakat dan makna manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, pada bab 5, Anda akan memperoleh pemahaman tentang multikultural dan kesederajatan. Bagaimana masyarakat terdiri atas berbagai macam suku bangsa, ras, agama dan keyakinan, ideologi dan kelas sosial, serta unsur keragaman lainnya. Bagaimana keragaman tersebut mempengaruhi kondisi dan permasalahan multikultural dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Serta bagaimana masyarakat membangun kesederajatan dalam kondisi masyarakat yang multikultural. Pada bab 6, Anda akan dijelaskan tentang moralitas dan hukum. Bagaimana pengertian tentang nilai moral, apa yang membentuknya, bagaimana proses terbentuknya nilai moral tersebut, dan bagaimana kebudayaan dan peradaban menjadi nilai dalam masyarakat. Bagaimana kaitan nilai moral dengan hukum, bagaimana dialektika dan pelaksanaan keduanya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dan budaya mampu menjalankan dirinya sebagai masyarakat bermoral dan menaati hukum sehingga terwujud keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Bab 7 akan dengan jelas memperlihatkan bagaimana manusia dalam kaitannya dengan keberadaan dan perkembangan sains dan teknologi. Bagaimana manusia berperan dalam penciptaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bagaimana dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari penciptaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek tersebut bagi keberlangsungan peradaban manusia. Selanjutnya, dalam bab 8 akan dibahas lebih detail tentang manusia dan lingkungan. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Bagaimana manusia mempengaruhi secara timbal balik, baik positif maupun negatif, dengan lingkungannya. Di samping itu, juga akan dijelaskan bagaimana dampaknya bagi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Di akhir kuliah ISBD ini, yaitu pada bab 9, akan digambarkan pada Anda secara utuh bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dan budaya akan dihadapkan pada perubahan yang besar akibat globalisasi yang terjadi di segala segi kehidupan manusia. Bagaimana ISBD dihadapkan pada satu tantangan utama, yaitu menjadi suatu sarana bagi pendidikan tinggi untuk membentuk manusia-manusia berpendidikan yang memiliki keahlian dan kearifan dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang dengan segala permasalahannya. Sebagai penutup pengantar kuliah ISBD, mahasiswa diharapkan menyiapkan diri masuk ke materi selanjutnya dalam pertemuan lanjutan minggu depan. Selamat belajar dan sukses. Terima kasih.